Hai semuanya, kita akan melanjutkan series cerita Nabi dan kali ini kita akan lanjut pada kisah Nabi Ishak alaihissalam di mana sebelumnya kita sudah spill tentang kelahiran Nabi Ishak pada video sebelumnya kisah Nabi Lut alaihissalam. Bagian 1, siapakah Ishak? Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita kenali dulu siapa Ishak alaihi salam. Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel, keturunannya sendiri nantinya. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali dan ia adalah ayah dari Yakub alaihissalam yang kelak dikenal juga sebagai Israel, kakek dari 12 suku yang membentuk bangsa Israel. Allah berfirman dengan jelas tentang kedudukan Ishak pada Quran surah Al-An'am ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya Ibrahim, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Perhatikan betapa istimewanya nama Ishak. Ia disebut Allah dalam deretan para nabi pilihannya. Ia bukan sekedar tokoh pinggiran, ia adalah mata rantai emas kenabian. Dan kisahnya dimulai jauh sebelum ia lahir dengan sebuah kabar yang mengejutkan orang tuanya. Bagian 2, kabar dari malaikat. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sudah sangat tua, rambut dan janggutnya memutih. Istrinya Sarah juga sudah jauh melewati usia subur, dan dia memang tidak bisa hamil. Bertahun-tahun keduanya berdoa, berharap, menunggu dengan penuh sabar dan harap. Maka pada suatu hari yang tak terduga, Ibrahim kedatangan tamu-tamu istimewa. Allah mengutus 3 malaikat dalam wujud manusia yang tampan untuk memberi 2 tugas, memberi kabar gembira kepada Ibrahim dan menjatuhkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ketiga malaikat dalam bentuk manusia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ada riwayat menyebutkan mereka itu adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka berjalan dalam wujud pemuda-pemuda yang sangat tampan, berpakaian rapi, tidak terlihat seperti orang dalam perjalanan jauh. Sampainya di rumah Nabi Ibrahim lalu menyambut mereka sebagai tamu. Dikisahkan dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat 24-25, dan sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu-tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamnya, seraya berpikir, mereka ini adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ibrahim bergegas masuk ke dalam. Beliau ingin menjamu tamu-tamunya dengan hidangan yang terbaik. Pada Az-Zariyat ayat 26, kemudian dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging sapi gemuk yang Ibrahim menghidangkan makanan itu di depan para tamunya dan menunggu. Tapi ketiga tamu itu tidak menyentuh makanannya sama sekali. Az-Zariyat ayat 27, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, "Mengapa kamu tidak makan?" Dalam tradisi Arab kuno, tamu yang tidak mau makan adalah tanda yang sangat tidak baik. Bisa berarti mereka membawa niat jahat atau ada sesuatu yang tidak beres. Ibrahim mulai merasa was-was. Allah berfirman, maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Az-Zariyat ayat 28. Disinilah para malaikat membuka diri mereka. Mereka menyampaikan 2 kabar sekaligus. Satu kabar yang sangat membahagiakan, satu lagi sesuatu yang sangat memberatkan. Kabar pertama, Ibrahim dan istrinya Sarah yang sudah tua dan selama ini tidak punya anak, akan dikaruniai seorang putra. Istrinya Sarah yang mendengar dari balik tirai, langsung bereaksi. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum.
Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir Yakub. Surah Hud ayat 71. Istrinya berkata, "Sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh." Hud ayat 72. Para malaikat menjawab dengan tenang. Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait? Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Surah Hud ayat 73. Lalu datanglah kabar kedua. Para malaikat menyampaikan misi mereka yang sesungguhnya. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Hud ayat 74. Kabar kedua yang disampaikan oleh malaikat adalah berita turunnya azab untuk kaum Sodom yang sedang didakwahi oleh Nabi Lut. Kita sudah menceritakan kisah ini di video sebelumnya. Para malaikat pun meninggalkan rumah Ibrahim. Mereka berjalan menuju Sodom, sebuah kota yang tidak jauh dari sana, di lembah yang subur dekat Laut Mati, wilayah Yordania perbatasan. Bagian 3, lahirnya Ishak. Waktu berlalu, dan apa yang malaikat sampaikan benar-benar terjadi. Sarah mengandung di usianya yang sudah sangat tua. Tubuh yang sudah lama dianggap selesai oleh hukum alam, kini kembali dihidupkan oleh kekuasaan Allah. Dan lahirlah Ishak alaihi salam, seorang bayi yang sejak dalam kandungan sudah diberikan predikat anak yang alim. Seorang anak yang kelahirannya adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Surah Ibrahim ayat 39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar. Inilah ucapan syukur Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sekian lama menunggu, Allah menganugerahkan dua putra kepadanya, Ismail yang lahir dari Hajar dan Ishak yang lahir dari Sarah. Keduanya adalah nabi, keduanya adalah cahaya kekasih Allah. Bagian 4, Ishak dan pewarisan kenabian. Kenabian Ishak bukan terjadi begitu saja. Ia adalah bagian dari rantai agung yang Allah rancang dengan sempurna. Pada surah Al-Anbiya ayat 72-73, dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu karunia dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh, dan kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. 3 hal yang Allah sebutkan tentang warisan kenabian ini. Pertama, mereka adalah pemimpin yang memberi petunjuk. Ishak bukan sekadar orang baik biasa. Ia adalah imam, pemimpin umat menuju jalan Allah. Kedua, mereka diwahyukan untuk berbuat kebaikan. Wahyu adalah tanda kepercayaan tertinggi dari Allah, dan Ishak mendapatkannya. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang saleh. Kesalehan bukan hanya ritual, tapi cara hidup. Dan Ishak alaihi salam hidup dalam kesalehan itu sepenuhnya. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik dan ada yang jelas-jelas berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalimat ini adalah pengingat dari Allah. Lahir dari keluarga Nabi bukan jaminan keselamatan. Darah Ibrahim mengalir di tubuh banyak orang, namun tidak semua memilih jalan yang lurus. Nabi Ishak melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim di wilayah Palestina, membimbing mereka untuk lebih dekat ke Allah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Bagian 5, Ishak dan Rebekah. Ketika Ishak beranjak dewasa, Ibrahim alaihissalam yang sudah tua renta
juga istrinya Sarah sudah meninggal lebih dulu, Ibrahim memiliki satu keinginan besar melihat putranya menikah dengan perempuan yang baik dan beriman, lalu menghasilkan keturunan yang akan terus melanjutkan dakwah dan membimbing umat. Ibrahim tidak ingin Ishak menikah dengan perempuan dari kaum Kanaan yang menyekutukan Allah, maka ia mengutus pembantunya yang setia untuk mencari istri bagi Ishak dari kalangan keluarganya sendiri di negeri Aram Naharaim, Mesopotamia. Narasi ini merujuk pada kisah yang juga dicatat dalam tradisi Ibrahim, meski tidak dirinci dalam Al-Quran secara langsung. Nabi Ibrahim memberi pesan untuk calon istri Ishak yang dicari. Isinya adalah, katakan padanya bahwa hidup di sini sederhana, namun di sini kami hidup untuk menyembah Allah. Kami hidup dengan cara penuh keikhlasan dan kehormatan. Jika dia menerima itu, maka dia adalah wanita yang baik untuk Ishak. Setelah perjalanan panjang, sang pembantu bertemu dengan Ribka atau Rebekah, nama lainnya ada dua, keponakan Ibrahim sendiri. Seorang perempuan muda yang cantik, mulia, dan penuh kebaikan. Keluarganya menyetujui pernikahan Rebekah dengan Ishak. Ketika pembantu tersebut kembali ke Palestina membawa Rebekah, Ishak yang mengetahui kedatangan Rebekah lalu keluar untuk menemuinya. Dan ketika Ishak bertemu dengannya, ia merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Dalam tradisi ini, pernikahan Ishak dan Rebekah menjadi simbol perpaduan dua jiwa yang dipertemukan oleh iman. Pembantu Ibrahim berkata, dia adalah Rebekah, wanita yang aku bawa dari Mesopotamia. Dia bersedia untuk menikahimu dan hidup bersamamu. Nabi Ishak berkata, selamat datang Rebekah, disinilah rumahmu sekarang. Semoga Allah memberi kita kehidupan yang damai dan bahagia. Nabi Ishak dan Rebekah menikah dan memulai kehidupan bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak langsung sempurna, karena Rebekah juga mengalami apa yang pernah dialami Sarah, yaitu kesulitan mendapatkan keturunan. Nabi Ishak dan istrinya telah menunggu lama, namun tidak ada tanda-tanda akan adanya keturunan mereka. Dan Ishak pun berdoa dengan penuh harap dan keyakinan, seperti ayahnya Ibrahim mengajarkan. Nabi Ishak menunggu dengan penantian penuh doa dan harapan. Rebekah sedih karena tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Nabi Ishak menenangkan istrinya. Mereka terus berdoa berharap kepada Allah. Bagian 6, lahirnya Yakub dan Esau. Setelah penantian panjang, Allah mengabulkan doa mereka. Rebekah akhirnya mengandung. Nabi Ishak dan istrinya sangat senang. Namun kehamilannya ini terasa berat dan penuh pengolakan dari dalam. Ia merasakan sesuatu yang aneh, di mana seolah-olah itu ada dua kekuatan yang saling berbenturan di rahimnya. Dan ketika dua bayi itu lahir, jelaslah sudah ia bukan kelahiran biasa. Bayi pertama lahir dengan tubuh berbulu merah, dinamai Esau atau Esau. Bayi kedua lahir sambil memegang tumit kakaknya. Mereka namai Yakub, dari kata akaba yang artinya mengikat tumit. Dua saudara kembar, Nabi Ishak dan Rebekah memeluk kedua anaknya dan berdoa semoga Allah memberkahi kehidupan mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang saleh yang akan melanjutkan jalan kebenaran. Dan disinilah salah satu ujian dalam keluarga para nabi dimulai. Persaingan antara dua saudara. Esau si pemburu, pria lapangan, kesayangan ayahnya. Yakub si pemikir, pria rumah dan lembut, kesayangan ibunya. Keduanya tumbuh di bawah bimbingan Nabi Ishak. Mereka merasakan hidup yang damai dengan kehadiran kedua anaknya yang mengisi hari-hari mereka. Namun Allah telah memilih dan pilihan Allah jatuh kepada Yakub yang kelak akan menjadi nabi, yang kelak akan memiliki 12 putra, salah satunya Nabi Yusuf. Kemudian yang kelak akan melahirkan 12 suku Israel. Nanti di kisah Nabi Yakub alaihissalam, aku akan menceritakan lebih rinci tentang
perselisihan Yakub dan saudaranya ini. Surah Maryam ayat 49, maka ketika Ibrahim telah menjauhkan diri dari mereka, dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Surah Al-Ankabut ayat 27, dan kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab ada di antara keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dua ayat ini menunjukkan betapa besar warisan yang Allah titipkan kepada Ishak. Dari rahimnya lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf, dan 11 saudara yang lain. Dari mereka lahirlah 12 suku Bani Israel. Dari Bani Israel lahir para nabi-nabi. Ada Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Isa, dan lain-lain. Satu orang, Ishak alaihissalam, melahirkan cabang kenabian yang mengubah sejarah manusia. Ishak hidup dalam usia yang sangat panjang. Riwayat menyebutkan beliau wafat di usia 180 tahun, dan selama hidupnya ia mengabdikan dirinya untuk meneruskan risalah ayahnya untuk membimbing umat, menyerukan tauhid, keadilan, dan ketaatan kepada Allah. Ia dimakamkan di Hebron, sebuah tempat yang hingga hari ini dikenal sebagai Al-Khalil di Palestina. Itulah kisah Nabi Ishak alaihissalam. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.